Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Ustazah Nur. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan juga pemahamanku. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PPKN tema 1 subtema 4, yaitu Aku Istimewa. Materi pelajaran keberagaman masyarakat dan keberagaman individu dalam anggota keluarga. Teman-teman, siapakah yang tahu di sini ada gambar apa? Ini adalah gambar keberagaman suku yang ada di Indonesia. Teman-teman, setiap orang mungkin berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit sawo matang, ada yang pandai berhitung, ada pula yang pandai membaca, ada yang suka menggambar, ada yang suka mewarnai, ada yang suka ikan, ada juga yang suka daging. Setiap manusia mempunyai kelebihannya masing-masing. Setiap teman-teman adalah istimewa. Kita semua istimewa. Teman-teman, di Indonesia memiliki penduduk yang sangat beragam, yang tersebar di berbagai pulau. Semuanya memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Yuk kita cari tahu ada suku apa saja ya di Indonesia. Nah, teman-teman, coba lihat. Ini gambar apa? Ini adalah gambar peta pulau Indonesia. Indonesia salah satu negeri dengan keberagaman penduduk yang sangat banyak. Ada banyak sekali suku di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Paset, Benuak. Di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandau, Toraja, Bentong. Di Kepulauan Maluku ada suku Maba, Mangole, Manipa, Kawai, Wayoli. Di Pulau Jawa ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, Sika, Solok, Sawung, Sumba. Di Pulau Papua ada suku Amume, Arpak, Asmat, Bauji, Dani, Kombay. Yuk teman-teman, kita mengenal lebih dekat beberapa suku yang ada di Indonesia. Teman-teman, di sini adakah yang berasal dari suku Jawa? Ternyata suku Jawa adalah suku yang banyak di Indonesia. Suku Jawa memiliki huruf Hanacaraka yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Jawa. Suku Jawa pun memiliki makanan yang khas berbeda dengan daerah yang lain. Teman-teman, ada yang tahu ini makanan apa ya? Ini namanya makanan khas suku Jawa, yaitu gudeg. Nasi gudeg ini terdiri dari nasi, nangka muda, dan beberapa lauk yang dimasak dengan berbagai bumbu rempah-rempah dan dicampur dengan gula merah dan santan, sehingga rasanya lezat dan ada sedikit manis. Kalau teman-teman yang sudah pernah memakannya pasti akan ketagihan karena rasanya yang memiliki khas tersendiri. Suku Jawa pun memiliki kesenian yang unik berbeda dengan wilayah yang lain. Salah satunya adalah wayang kulit, yang memainkannya namanya dalang. Selain suku Jawa, teman-teman, ternyata ada suku Sunda. Suku Sunda juga memiliki kesenian yang khas, yaitu wayang yang terbuat dari kayu, disebutnya wayang golek.
Dan teman-teman, suku Sunda pun mempunyai ciri khas bahasa tersendiri. Teman-teman tahu nggak? Kita baca sama-sama yuk. Apa bahasa Sundanya naon? Siapa bahasa Sundanya saha? Kenapa bahasa Sundanya naha? Kapan bahasa Sundanya iraha? Kalau kumaha bahasa Indonesianya apa ya? Ya betul, bagaimana? Nah, di suku Sunda pun memiliki makanan khas tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Teman-teman, tahu ini makanan khas Sunda apa ya? Ini namanya awuk. Rasanya manis, terbuat dari tepung beras, kelapa parut yang dicampur dengan gula merah, dan supaya lebih wangi aromanya bisa dicampurkan dengan daun pandan. Teman-teman, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar tradisi sisingaan yang ada di suku Sunda. Teman-teman yang sudah disunat akan diarak menggunakan sisingaan seperti ini, maka dinamakan tradisi sisingaan. Teman-teman, adakah yang berasal dari suku Minang? Ini salah satu contoh bahasa Minang. Kopi pahit indak bagulo. Kira-kira apa ya artinya? Ya, artinya kopi pahit tak bergula. Teman-teman, selain itu di suku Minang pun memiliki ciri khas makanan yang berbeda dengan daerah lainnya. Makanan khas suku Minang biasanya mengandung santan dan bumbu rempah-rempah yang dicampur dengan cabai sehingga rasanya pedas-pedas lezat dan gurih. Pasti teman-teman yang sudah pernah makan masakan suku Minang ini jika cocok pasti suka. Selanjutnya di Minang sendiri ada tradisi Bali Mau. Biasanya diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi orang-orang dari suku Minang ini akan mandi beramai-ramai di sungai untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga dinamakan tradisi Bali Mau. Di keluarga pun teman-teman memiliki keberagaman. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Teman-teman, setiap anggota keluarga itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan keluarga yang lainnya. Misalkan ciri khas ayah, salah satunya adalah mencari nafkah. Ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada juga yang bekerja sebagai polisi, dan banyak profesi lainnya. Kalau ciri khas ibu apa ya? Salah satu ciri khas ibu adalah mendidik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Mungkin ibu teman-teman ada yang di rumah, ada yang bekerja di luar rumah, tapi mereka punya ciri khas yang sama, yaitu merawat dan membesarkan teman-teman. Teman-teman, apa ya ciri khas kakak dan adik? Kalau kakak lahir lebih dahulu dibanding adik, postur tubuh kakak lebih tinggi dibanding adik. Kalau adik lahir sesudah kakak, postur tubuh adik lebih kecil dibanding dengan kakak. Tapi teman-teman, meskipun kalian sebagai adik dan kakak tetap saling menyayangi dan bisa bekerja sama ya. Teman-teman, siapakah yang masih mempunyai om, tante, kakek, dan nenek? Mereka juga adalah keluarga kita yang harus kita sayangi dan hormati. Semua keberagaman keluarga tidak hanya ayah, ibu, kakak, dan adik. Di dalam keluarga ada om, ada tante, ada kakek, ada nenek. Setiap manusia itu teman-teman mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yuk kita lihat beragam ciri khas masing-masing. Coba cari ciri khasnya saja ya, yang ada di gambar ini. Ya, ada yang postur tubuhnya lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih pendek. Rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus,
Kulitnya juga ada yang berwarna putih, sawo matang, dan ada yang lebih gelap. Warna rambut mereka juga ada yang pirang dan hitam. Setiap manusia saling berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama, bahkan sidik jari manusia tidak ada yang sama di seluruh dunia. Teman-teman, ibrah atau hikmah atau pelajaran yang bisa teman-teman ambil apa saja ya? Masya Allah, betapa hebat dan luar biasanya Allah menciptakan manusia yang berbeda dengan segala keistimewaannya. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." Alhamdulillah, teman-teman sudah mengetahui pentingnya keberagaman masyarakat dan keberagaman individu dalam anggota keluarga. Sekarang teman-teman akan mengerjakan dua proyek untuk teman-teman kerjakan di rumah dengan didampingi oleh ayah dan bunda. Proyek pertama teman-teman adalah mengisi kolom tabel ciri khas anggota keluarga teman-teman. Di sini nanti teman-teman akan mengisi dan menuliskan nama anggota keluarga, jenis kelamin, asal daerah, ciri khas, makanan, kesukaan, kegiatan yang disukai oleh anggota keluarga teman-teman. Proyek kedua, teman-teman menuliskan 5 keistimewaan yang ada pada diri teman-teman. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah tuntas. Pastikan dipelajari kembali bersama ayah dan bunda di rumah. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.